Perkenalkan, saya Teguh Rizky Ramadan. Saya di sini mewakili kelompok 1. Saya di sini selaku moderator ingin membacakan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Najwa Alifa, yang kedua ada Rahmawati, yang ketiga ada Widya Sari, yang keempat ada Alia Salsabila, yang kelima ada Bunga Fauzia, yang keenam ada Salsabila Kirani, yang ketujuh ada Muhammad Zulfikar, yang kedelapan ada Siti Yunizar, dan Najwa Nabila Sifa Al-Makamul, dan saya sendiri Teguh Rizky Ramadan. Lalu ada Muhammad Jahran, dan yang terakhir Firda Nursada. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saudara Jahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jahran Radifan. Di sini saya sebagai penerjemah. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu judulnya motivasi dalam manajemen keperawatan. Pendahuluannya, perawat adalah tenaga profesional yang memiliki peran penting dalam pelayanan rumah sakit karena mereka berinteraksi langsung dan intens dengan pasien. Di Indonesia, peran perawat kini lebih dihargai sebagai tenaga profesional dibandingkan sebelumnya yang dipandang sebagai tenaga vokasional. Kinerja perawat dinilai dari mutu asas perawatan yang diberikan. Dengan standar praktik keperawatan sebagai acuan, motivasi kerja sangat mempengaruhi kualitas kinerja perawat. Menurut Suntermeter dalam Aswad 2010, 80-90% kinerja manusia ditentukan oleh motivasi. Motivasi ini bergantung pada kondisi sosial, kebutuhan pribadi, dan kondisi fisik. Kinerja yang tinggi dan pelayanan berkualitas sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan kerja. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan bagi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dalam pekerjaan. Motivasi kerja perawat berdampak langsung pada kinerja mereka dalam memberikan pelayanan keperawatan, termasuk penerapan budaya keselamatan pasien. Perawat termotivasi oleh kebutuhan fisiologis, keselamatan, perhatian, harga diri, aktualisasi diri, serta kebutuhan kognitif untuk pengetahuan yang mendorong mereka untuk mencapai kinerja yang optimal. Motivasi terdiri dari faktor ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar yang memacu perubahan positif. Faktor intrinsik, yaitu dorongan dari dalam yang mempengaruhi kualitas kinerja. Prinsip motivasi kerja perawat: partisipasi, komunikasi, pengakuan, pendelegasian, perhatian untuk meningkatkan motivasi. Tujuan peningkatan motivasi perawat meliputi peningkatan moral, produktivitas, stabilitas, kedisiplinan, hubungan kerja, loyalitas, kreativitas, kesejahteraan, serta tanggung jawab terhadap tugas. Proses motivasi: 1. Tujuan: menetapkan tujuan organisasi sebelum memotivasi karyawan. 2. Mengetahui kepentingan, memahami kebutuhan karyawan, bukan hanya fokus pada kepentingan perusahaan. 3. Komunikasi efektif: melakukan komunikasi yang jelas tentang insentif dan syarat yang diperlukan. 4. Integrasi: tujuan: menyatukan tujuan perusahaan dan karyawan melalui komunitas yang baik. 5. Fasilitas: memberikan fasilitas mendukung kelancaran pekerjaan. 6. Teamwork: menciptakan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Teknik memotivasi bawahan menurut para ahli meliput: 1. Bersikap baik: menciptakan kondisi kerja yang baik seperti gaji dan bonus yang tinggi. 2. Menggunakan kekerasan: pemimpin menekan bawahan dengan wewenangnya. 3. Perundingan implit: negosiasi antara bawahan dan atasan mengenai imbalan berdasarkan hasil kerja. 4. Kompetensi: memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja sesuai kemampuan mereka. 5. Internalisasi: mempertimbangkan keterampilan, kebebasan, perhatian, dan kepercayaan diri bawahan. Pembahasan dan aplikasi pada perawat terhadap beberapa teori motivasi yang dijadikan referensi diantaranya: A. Teori motivasi klasik. Teori motivasi klasik oleh Friendly, Winslow, Taylor berfokus pada imbalan materi seperti gaji untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Semakin tinggi produksi, semakin besar penghasilan yang diterima. B. Teori motivasi Abraham Maslow menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang berjenjang dari tingkat pertama hingga kelima. Jenjang kebutuhan menurut Abraham Maslow meliputi physiological needs, kebutuhan dasar untuk hidup. Terus safety and security needs, kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga, valuation of or acceptance need, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok. Yang keempat, esteem or status need, kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan
prestis dan penghargaan. Yang kelima, self actualization, aktualisasi diri, kebutuhan untuk mencapai potensi maksimal. C. Menurut Friedrich Herzberg, terdapat dua faktor kebutuhan. Satu, faktor pemeliharaan, maintenance faktor berhubungan dengan kesehatan dan ketentraman fisik yang diinginkan manusia. Yang kedua, pemeliharaan kebutuhan fisiologis berkaitan dengan kepuasan kerja. Ketika terpengaruhi, ini dapat meningkatkan dengan kepuasan kerja, dapat meningkatkan motivasi dan penghasilan kinerja yang baik. D. Teori motivasi prestasi MC Kellan mengidentifikasi tiga kebutuhan utama yang motivasi individu, keberhasilan, afiliasi, dan kekuasaan. Dalam keperawatan, penting bagi pemimpin untuk mendukung persahabatan, kompetensi, dan memberi penghargaan agar motivasi perawat tetap terjaga. Douglas McGregor dalam teori X menggambarkan dua pandangan manajer tentang sifat karyawan. Teori X memandang manusia cenderung malas dan perlu diawasi ketat, sedangkan teori Y melihat manusia sebagai pekerja alami yang termotivasi oleh inisiatif dan kontrol diri. Cara menciptakan lingkungan kerja yang mendukung motivasi. Atasi stres dengan mencegah sumbernya, menciptakan suasana kerja yang terbuka, menerapkan komunikasi efektif, mengurangi kontrol, memberi apresiasi, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun kerja tim. Kesimpulannya, motivasi kerja memiliki peran penting dalam menentukan kualitas kerja perawat yang terlihat dari mutu asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Untuk meningkatkan kualitas kinerja perawat membutuhkan motivasi yang tinggi yang didorong oleh berbagai kebutuhan seperti kebutuhan fisiologis, keselamatan, perhatian, dan cinta, harga diri, aktualisasi diri, serta kebutuhan kognitif akan pengetahuan. Motivasi ini mencerminkan keinginan individu untuk mencapai kinerja yang baik dalam pekerjaan. Dan presentasi dari saya akan mengembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kurang kata, mohon maaf. Terima kasih.